Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Kualitas daging Stickleback jelas tidak sebagus daging Murloc, tetapi perpaduan bumbunya saling menyatu dengan baik, membentuk lapisan rasa yang jelas, hingga membuat Klein cukup terkesan. Setelah suapan pertama, ia benar-benar tak bisa menahan diri untuk terus makan. Ada beberapa Beyonder lokal yang sebenarnya ingin meninggalkan lingkaran berbahaya ini dan menjalani kehidupan normal. Sangat mungkin bagi mereka pergi ke Backland dan membuka restoran masakan Rorstedt, menjual ikan panggang sebagai menu andalan. Dengan tingkat penerimaan kota itu terhadap berbagai hal, bisnis mereka pasti tidak akan buruk. Satu-satunya masalah adalah, banyak bumbu tidak semurah di sini, biayanya akan sangat tinggi, dan lokasi juga harus dipilih dengan tepat, agar sesuai dengan target pelanggan. Klein meletakkan sumpitnya yang agak kasar, dan menyeka mulutnya dengan serbet, membiarkan pikirannya mengembara. Dalam pandangannya, orang kebanyakan sulit menemukan jalan untuk menjadi kaya, sebagian besar karena mereka tidak memiliki visi yang cukup. Namun, visi seseorang juga dibatasi oleh pendidikan yang ia terima, dan pengalaman hidup sehari-harinya. Terikat oleh kelas sosial, sangat sulit untuk melepaskan diri, dan menembus batasan ini. Cara paling efektif adalah berusaha meraih tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan cara kedua adalah mengambil resiko dengan berpetualang. Tentu saja, resikonya sangat besar, dan banyak orang menghilang tanpa suara saat menempuh jalan ini. Klein menghabiskan 2 soli dan 5 pence untuk makanan ini. Tidak murah, tetapi ia selalu bersedia mengeluarkan uang untuk makanan enak. Lagi pula, pengeluaran utamanya akhir-akhir ini telah ditanggung oleh Danitz. Menarik kerah bajunya, mengenakan topinya, dan menggenggam tongkat hitamnya, ia berjalan keluar dari restoran Pak Tua John, tepat pada saat ia melihat seorang polisi mengusir seorang gelandangan dari jalanan. Penduduk asli Kepulauan Rorstedt memiliki warna kulit lebih gelap dibandingkan orang-orang dari benua selatan. Warnanya mendekati perunggu, yang seringkali merupakan hasil paparan sinar matahari. Rambut mereka kebanyakan gelap, dan secara alami sedikit keriting. Mereka sangat berbeda dari para kolonis kerajaan Loen. Belum genap 50 tahun, sejak tempat ini sepenuhnya dikolonisasi. Pada awalnya, Loen bekerja sama dengan raja-raja dan kepala suku setempat, atas nama perusahaan Central Sonia, untuk mengekstraksi keuntungan ekonomi. Namun kemudian, manajemen perusahaan itu dengan cepat jatuh ke dalam korupsi saat mereka saling berebut kekuasaan, bahkan memprovokasi musuh demi keuntungan pribadi dengan memulai perang. Yang lebih absurd lagi, mereka saling melaporkan, menuduh para pesaing menerima suap. Dalam hal ini, mereka akan mencari seorang anggota parlemen untuk menjadi pelindung. Dalam sidang-sidang parlemen, mereka saling menyerang, sesuatu yang nyaris berujung pada tuntutan hukum. Penduduk asli tak pernah membayangkan bahwa tokoh-tokoh berkuasa yang mampu membuat raja dan kepala suku mereka membungkuk, mencium telapak sepatu mereka, dan mengirimkan kereta-kereta penuh hadiah, sebenarnya hanyalah orang-orang tak penting, yang bahkan bukan anggota parlemen di Backland. Meskipun sebagian besar berasal dari keluarga bangsawan, mereka berada di ujung paling belakang dalam urutan hak waris. Setelah perselisihan itu, Raja dan Perdana Menteri sepakat untuk menebus saham, menutup perusahaan Central Sonia, serta mengirim armada dan pasukan untuk mengambil alih Kepulauan Rorstedt secara penuh, membawa wilayah itu di bawah kekuasaan kolonial yang sesungguhnya. Saat ini, kepulauan tersebut diperintah oleh kantor gubernur jenderal, parlemen, dan pengadilan. Kalangan atas semuanya adalah orang Loen, sementara sebagian personel tingkat menengah merupakan anggota parlemen, dan hakim pengadilan yang merupakan keturunan raja dan kepala suku asli. Adapun jabatan tingkat rendah dibuka bagi penduduk asli berpendidikan di wilayah tersebut, termasuk polisi di bawah pangkat superintenden. Polisi yang mengusir gelandangan itu adalah seorang penduduk asli, dan sasarannya juga jelas berdarah Rorstedt. Begitu polisi itu melihat Klein dengan mantel frok berkancing ganda,
setengah topi tinggi, dan tongkat hitam yang beradab. Ia segera menyimpan pentungnya, berdiri tegak, merapatkan kaki, dan memberi hormat. "Selamat siang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" Klien merasakan perasaan campur aduk saat ia mengangguk pelan. "Apakah tidak ada kereta di sini?" Sesuai peraturan kantor Gubernur Jenderal, kereta tidak diizinkan masuk ke jalan ini. Anda harus berjalan ke jalan di depan. Jelas polisi itu dengan rasa takut bercampur antusias. "Terima kasih." Klien memujinya dengan santai. "Bahasa Loenmu bagus." Polisi itu begitu terkejut dan senang, hingga menjadi bersemangat. Saya rasa ini adalah kualitas penting yang harus dimiliki seorang polisi yang baik." Awalnya ia ingin mengatakan bahwa ia merasa dirinya juga orang Loen, tetapi ia takut pria terhormat di depannya akan menjadi marah. Klien menghela napas diam-diam dan berjalan perlahan menuju sudut jalan. Sepanjang jalan, ia melihat bahwa gaya berpakaian lokal sangat berbeda dari kota-kota daratan, seperti Backlund dan Tingen. Bahkan berbeda dari pelabuhan seperti Damir dan Bansi, yang telah dikolonisasi lebih dari 200 tahun. Seorang pria terhormat dari Loen, mengenakan setelan formal, topi tinggi, dan dasi, serta menggenggam tongkat beradab. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya bersikap tunduk, takut menatap matanya atau menyentuhnya. Sementara itu, penduduk asli atau orang berdarah campuran lebih suka memadukan jaket tebal dengan celana longgar, serta topi dari daratan. Mereka tidak menyukai warna hitam dan lebih memilih coklat kekuningan, dan abu-abu muda. Bagi klien, ini memang terasa agak aneh, tetapi juga memberinya perasaan sedang berada di negeri asing. Tentu saja, penduduk asli dengan status lebih tinggi, dan mereka yang berdarah campuran juga meniru gaya berpakaian Loen, percaya bahwa itu adalah simbol peradaban. Pukul 2 siang, Swordfish Bar, tempat berkumpul yang diakui bagi para petualang. Tidak banyak pelanggan, sehingga klien dengan mudah berjalan melewati meja-meja menuju bar. Ia mendapati perbedaan dengan tempat lain. Ada 3 papan tulis di sisi bar yang ditopang rak kayu. Di atasnya ditempelkan pengumuman-pengumuman menguning dengan tulisan putih, isinya beragam dan aneh. Ada yang menyewa pengawal, ada yang meminta bantuan mencari orang, ada yang menyelidiki situasi di pulau tertentu, ada yang menawarkan hadiah besar untuk kepala seorang bajak laut tertentu, sementara yang lain mengklaim telah memperoleh peta harta karun, dan ingin membentuk tim. Singkatnya, urusan-urusan yang di kerajaan Loen dibagi antara detektif swasta dan perusahaan keamanan, di sini masih menjadi ranah para petualang. Segelas Zarhar. Klien mengetuk permukaan meja bar. Itu adalah bir malt lokal, murah dan enak, dengan cita rasa unik. Minuman ini digemari para petualang, sesuatu yang klien pelajari dari Blazing Danitz. 3 pence. Bartender itu melirik pelanggan sekilas, tanpa menunjukkan perubahan sikap meski wajah asing di depannya. Dengan bir di tangan, klien duduk di kursi tinggi di depan bar, menyeruput sedikit demi sedikit, sambil diam-diam mendengarkan para peminum di sekitarnya. Dari percakapan mereka, ia mencari target yang layak. Hampir 1 jam kemudian, ketika jumlah orang di bar bertambah, klien akhirnya mendengar sesuatu yang mungkin berguna. Rohnya tersentak dan ia menjadi semakin fokus. Ada 4 orang duduk di meja kurang dari 3 meter darinya. Mereka sedang merasa iba pada seorang pria bernama Wen. Aku selalu mengira Wen sedang berlayar. Tak kusangka dia di rumah. Dia sangat sakit. Seandainya aku mengetuk pintunya 2 hari lebih awal, dia tidak akan mati. Kau tak tahu betapa mengerikannya ruangan itu. Jamur tumbuh di tubuhnya dalam hamparan putih yang luas. Sialan. Hentikan. Tak bisakah kau lihat aku sedang makan sosis? Ya. Kamar Wen penuh dengan serangga, kutu, ngengat, lalat, kupu-kupu, lebah, dan kecoak. Ya Tuhan Lord of Storm, aku tak percaya itu tempat yang bisa ditinggali manusia. Bahkan polisi yang datang kemudian pun terkejut. Saat percakapan itu masuk ke telinganya, klien sedikit mengernyit, merasa kematian Wen tidaklah normal. Dalam beberapa hari setelah kematiannya,
Jasadnya sudah dipenuhi jamur, dan serangga merayap di seluruh ruangan. Sesuatu yang berkaitan dengan Beyonder? Dengan anomali seperti ini, polisi pasti akan melaporkannya ke tim Mandated Punisher. Kedengarannya terjadi 3 atau 4 hari lalu. Hal-hal yang perlu ditangani seharusnya sudah dibereskan. Klein mempertimbangkan dengan serius, apakah ia harus berkunjung untuk melihatnya. Setidaknya, pria bernama Wendt itu adalah petualang penyendiri di Bayam. Tak satu pun rekan seprofesinya ingin membantu menyampaikan kabar kematiannya. Setelah mendengarkan cukup lama, ia memperoleh gambaran kasar tentang lokasi sewa tempat Wendt. Itu berada di Jalan Blackhorn nomor 47 yang tidak jauh. Menghabiskan tetes terakhir bir Zarhar, Klein mengenakan topinya, meninggalkan bar, dan menuju apartemen tersebut. Setelah masuk, ia memejamkan mata setengah dan bergumam pada dirinya sendiri, kamar yang baru-baru ini ditinggali seseorang yang meninggal. Ia mengulangi pernyataan itu 7 kali berturut-turut, lalu menggunakan tongkatnya untuk tiba dengan cepat dan mudah di depan kamar tempat Wendt dulu tinggal. Kamar itu belum disewakan kembali, dan anomali di dalamnya tampaknya sudah ditangani. Tidak terlihat ada masalah. Klein menyimpan catatan yang ia gunakan untuk membuka pintu, mengunci pintu di belakangnya, dan berjalan berkeliling dengan hati-hati. Setelah memastikan situasinya, ia mengeluarkan ekstrak, minyak esensial, herbal, bubuk, dan lilin khusus, lalu dengan cepat menyiapkan ritual pemanggilan roh di depan tempat tidur. Meskipun sudah beberapa hari berlalu, yang berarti ia hanya bisa memperoleh informasi paling dangkal, terputus-putus, dan sisa-sisa belaka, Klein merasa lebih baik mendapatkan sesuatu daripada tidak sama sekali. Tanpa ragu, ia berdoa kepada dirinya sendiri dan memasuki ruang di atas kabut abu-abu. Ia menjawab dan memberi dirinya sendiri kekuatan untuk melakukan pemanggilan roh. Nyala lilin tiba-tiba melonjak, berwarna biru keabu-abuan yang menyeramkan saat bergoyang. Klein merasakan segalanya menjadi sunyi, seolah-olah ia memasuki ranah yang tidak termasuk dalam realitas. Pupil matanya sepenuhnya menghitam, bahkan bagian putih matanya pun lenyap. Ia tak lagi perlu menggunakan teknik ramalan mimpi. Setelah naik ke tingkat faceless, dengan bantuan kabut abu-abu yang membuat kontak awal dengan dunia nyata, ia mampu langsung melihat spiritualitas Wendt yang masih tertinggal, sebuah kehendak yang menolak untuk menghilang. Ada 3 adegan. Yang pertama, Wendt, tinggi, kurus, berkulit gelap, berambut keriting, dan berwajah tajam, mendekati tubuh mayat yang dibuang, terkejut melihat kilau darinya, sebelum kilau itu memadat menjadi sebuah permata hijau yang dipenuhi aura kehidupan. Adegan kedua, Wendt terbaring di tempat tidurnya dengan mata tertutup, mulut sedikit terbuka. Kulitnya tertutup berbagai jenis jamur, kecoak dan ngengat di sekitarnya bertumpuk satu sama lain, dan di dadanya tergantung kalung perak yang tertanam permata hijau yang sama seperti sebelumnya. Adegan ketiga, seorang gadis cantik berambut pirang duduk di tepi laut, dengan mata sedikit basah. Di sekelilingnya bergema suara Wendt yang enggan berpisah. "Rain, aku akan mati. Aku benar-benar menyesal karena tak pernah mengatakan bahwa aku mencintaimu. Aku ingin kau menikah denganku." Gambar itu hancur, dan pemanggilan roh pun berakhir. Klein menatap sekeliling, dan melihat rumah itu masih gelap dan muram. Sungguh sial orang ini. Klein menggelengkan kepala dan menghela napas. Ia sudah memiliki gambaran kasar tentang penyebab kematian Wendt. Tindakannya yang sembarangan memungut sesuatu. Mayoritas Beyonder tidak mengetahui hukum keterjagaan dan keabadian karakteristik Beyonder, dan mereka tak pernah terpikir bahwa kematian sesama jenis mereka dapat melepaskan karakteristik yang bisa menjadi bahan ramuan. Karena proses ini relatif lambat, sangat mudah untuk terlewatkan. Oleh karena itu, setelah membunuh seorang Beyonder, mereka biasanya menggeledah jasadnya lalu membuangnya, membuat pejalan seperti Wendt beruntung menemukannya, atau makhluk lain di dasar laut maupun di alam liar. Wendt tidak tahu bahwa itu adalah karakteristik Beyonder. Ia mengira itu permata ajaib. Karena itu, ia membuatnya menjadi sebuah kalung dan menyimpannya dekat dengan tubuhnya.
Perlahan, ia terkorupsi oleh pengaruhnya dan meninggal dalam penderitaan. Pada saat Klein meninggalkan Jalan Blackhorn nomor 47, ia sudah memahami gambaran umum situasi Wen. Ia menyamar sebagai seorang polisi dan memperoleh informasi dari para tetangga Wen. Pulau Simem, pulau yang terletak paling ujung di Kepulauan Rorstedt. Dari Bayam, dibutuhkan waktu 4 hingga 5 jam perjalanan dengan kapal penumpang, dan hanya ada 2 jadwal keberangkatan setiap hari, masing-masing pada pukul 9 pagi dan 10 pagi. Orang tua Wen telah lama meninggal, dan ia tidak memiliki kerabat. Satu-satunya orang yang terlibat hanyalah seorang gadis yang tak bisa ia lupakan, Rain. Dia adalah target yang sempurna untuk pertunjukan pertamaku dalam berperan sebagai orang lain. Tapi hanya membayangkan harus mengaku atas nama Wen saja sudah terasa sangat canggung. Kalau gadis itu setuju, sial, bagaimana aku harus menutup semuanya? Pikir Klein dengan ekspresi bermasalah. Ia mencoba mengingat novel-novel yang pernah dibacanya, serta film dan drama televisi yang pernah ditontonnya, berharap menemukan solusi yang paling sempurna. Tak lama kemudian, ia mendapatkan gambaran umum tentang apa yang harus dilakukan, dan suasana hatinya pun menjadi lebih stabil. Pikirannya mulai beralih pada urusan yang berkaitan dengan Steel Mafetti. Aku harap Nona Magician bisa segera mendapatkan radio transceiver. Klein menghela napas dalam diam, sebelum naik ke kereta sewaan. Backlund, Distrik Sherwood. Force membuka sebuah surat yang dibawa kembali oleh Shio. Surat itu berasal dari novelis fiksi ilmiah, Avil, yang dengan senang hati membagikan kepada Madam Wall tentang perkembangan masa depan dan penerapan teknologi radio. Force langsung melewati bagian awal dan tengah, matanya menyapu ke bagian akhir. Ia memperkenalkan 3 jenis, lengkap dengan alamat rinci dan kisaran harga. Yang paling mahal hanya 12 pound. Force mengangguk pelan, merasa bahwa ini bukan transaksi bisnis yang terlalu penting. Ia tiba-tiba merasa harga dirinya sedikit membengkak. Mungkin karena ia telah melihat begitu banyak transaksi bernilai ratusan dan ribuan pound di klub tarot, ia tidak lagi terlalu memperhatikan angka di kisaran 10 pound. Tuan World memiliki sumber daya dan dana. Di masa depan, aku mungkin perlu membeli barang darinya, atau menjual barang yang tak kubutuhkan. Ya, aku hanya perlu menambahkan ongkos kirim, biaya transportasiku, serta harga material yang digunakan untuk ritual ke harga aslinya. Force segera mengambil keputusan, lalu tanpa sadar menoleh keluar jendela. Backlund masih tampak muram dan gelap, dengan gerimis ringan yang terus turun. Namun, kabutnya tidak setebal sebelumnya. Kapan aku akan menerima kantong perut Spirit Eater dari The Sun? Force sudah tak sabar untuk maju ke tahap berikutnya. Di kediaman keluarga Berg di kota Perak. Setelah menyiapkan kantong perut Spirit Eater dan bahan-bahan yang ingin diperoleh Tuan Hangman, Derek tidak terburu-buru mempersembahkannya kepada Tuan Full. Ia berencana menunggu sedikit lebih lama, hingga ketua sedang memimpin tim ekspedisi, atau memimpin sebuah ritual pengorbanan tertentu, barulah ia akan mencoba melakukannya. Ini adalah cara yang paling aman dan paling dapat diandalkan. Ya, hati-hati, tetap waspada. Derek mengingatkan dirinya sendiri, sebelum membuka buku Istana Raja Raksasa, Kitab Blackrock, edisi salinan tangan. Akhir-akhir ini, ia tengah membaca kitab kuno tersebut. Dari sana, ia mampu memahami beberapa sisi dari Istana Raja Raksasa pada zaman kuno. Menurut kitab kuno itu, tempat tersebut adalah sebuah istana dewa. Waktu seolah membeku di sana, seakan terhenti dalam senja abadi. Semua bangunan tampak sangat megah dan agung, bahkan menjulang hingga menembus awan. Manusia yang berjalan di dalamnya terlihat amat kecil, dan mereka memuja pemilik pemandangan itu dari lubuk hati terdalam mereka. Backlund, Distrik Hillstone, kediaman Wemendi. Setelah mendengarkan penjelasan, Emlyn White menyisir rambutnya dengan tangan, dan dengan sengaja bertanya, "Yang Mulia Baron, aku lupa di mana aku pernah mendengarnya, tetapi ada sebuah kota yang sangat terkenal, bernama Kota Perak pada zaman kedua, atau paruh awal zaman ketiga."
Wei Mendi adalah seorang baron vampir yang usianya telah melampaui 200 tahun. Ia tidak tampak tua, malah terlihat seperti seorang pria matang berusia awal 30-an. Rambut hitamnya disisir rapi ke belakang, ia mengenakan kemeja katun merah tua, dan memegang sebuah pipa coklat di tangannya. Sambil menikmati kehangatan perapian, ia berkata dengan nada berpikir, "Tidak, setidaknya dalam ingatanku, tidak ada kota perak sebelum kataklisme." Sebelum Emlyn sempat larut dalam kegembiraannya, Wei Mendi melanjutkan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi memang ada sebuah kerajaan perak, yang awalnya diperintah oleh istana Raja Raksasa, lalu kemudian berada di bawah yurisdiksinya. Kerajaan perak? Emlyn White berpikir sejenak lalu berkata, "Yang mulia Baron, adakah informasi yang lebih spesifik?" Wei Mendi menatapnya, tersenyum, dan berkata dengan nada mengenang, "Kerajaan perak memiliki posisi yang cukup istimewa di dalam istana Raja Raksasa. Mereka tidak secara langsung mempercayai Raja Raksasa, Aurmir, melainkan mempercayai ratu dari istana Raja Raksasa, Omebela. Kota kedermawanan, Bayam, kawasan dermaga, Jalan Asid Lemon, penginapan Wind of Azure." Klein berdiri di sudut jalan, melepaskan liontin topas di pergelangan tangan kirinya, dan melakukan ramalan untuk memastikan tidak ada bahaya di depan. Setelah itu, ia berjalan santai kembali ke penginapan, naik ke lantai 3, dan membuka pintu suite mewah. Ia agak terkejut mendapati Blazing Danit sudah kembali, terkulai di kursi sandarnya sambil minum. Setelah berpikir sejenak, Klein bertanya dengan tenang, "Jam berapa sekarang?" "Bukannya ada jam?" gumam Danitz. Ia menoleh ke dinding di seberangnya, dan menyebutkan waktunya. Pukul 3.40 sore. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Danitz tiba-tiba tersadar, duduk tegak, dan tertawa kering. "Aku sudah pergi ke semua tempat yang bisa kugunakan, untuk mencari informasi dan bertanya pada semua orang yang bisa kutanya. Tidak perlu lagi berkeliaran di luar. Itu hanya akan meningkatkan resiko terpapar, dan memengaruhi rencana perburuanmu." Klein menemukan sebuah kursi dan duduk, lalu berkata tanpa ekspresi, "Katakan apa yang terjadi. Masalah apa yang mungkin ada? Meskipun aku terutama seorang petualang pemburu harta, aku juga seorang bajak laut paruh waktu yang berkualifikasi." Danitz merasa kemampuannya direndahkan. Setelah disapu oleh tatapan dingin German Sparrow, ia tersenyum dan memberikan ringkasan singkat tentang tempat-tempat yang ia datangi, orang-orang yang ia temui, serta kabar yang ia dengar sejak pagi hingga siang hari. Saat mendengar Danitz mengeluh bahwa seorang kapten kapal hantu bernama Alger mengetahui tentang pelabuhan Bansi, Klein tiba-tiba ingin mengerutkan kening. Dengan hubungan Tuan Hangedman dengan gereja Storm, bahkan sebelum aku mengendalikan The World dan secara aktif menyebutkannya, dia tidak mengetahui anomali di pelabuhan Bansi. Jadi bagaimana mungkin Alger ini mengetahuinya? Apakah dia seorang tokoh besar berkedudukan tinggi di gereja Storm yang menyamar sebagai bajak laut? Atau seseorang yang memiliki hubungan dengan kaum sesat di pelabuhan Bansi? Tuan Hangedman telah aktif di laut sekitar sini, jadi ada kemungkinan itu adalah dia. Hati Klein bergetar ketika ia mengingat ciri-ciri The Hangedman. Di atas kabut kelabu, meskipun ia tidak dapat melihat dengan jelas penampilan anggota lain, tetap terlihat jelas apakah mereka pria atau wanita, serta warna rambut mereka. Klein mengangkat tangan untuk menghentikan Danitz berbicara, dan berkata dengan suara rendah, "Rambut sangat berantakan, berwarna biru tua. Kau mengenalnya? Orang itu tidak sederhana." Danitz menghela napas. "Seperti yang kuduga. Hehe, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya semudah ini." Klein tidak menanggapi, melainkan mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Lanjutkan." Tanpa berpikir terlalu jauh, Danitz memberikan gambaran umum tentang apa yang terjadi setelahnya, dan menjelaskan dirinya. "Seperti yang kau tahu, tidak ada yang bisa memastikan kapan mereka akan mendapatkan sesuatu saat mencari informasi. Setelah menemukan semua orang yang bisa ditemukan, satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Ini pasti akan memakan waktu.
Ada solusi lain yang tidak perlu menunggu, kata Klein dengan sengaja dalam nada datar. Solusi apa? Tanya Danitz terkejut. Klein mendorong kacamata berbingkai emasnya, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum. Umpan. Umpan? Danitz menatapnya dengan bingung sesaat. Dalam sedetik, ia tersadar. Hanya dia yang bisa menjadi umpan. Adapun untuk memancing musuh, tidak ada yang peduli apakah umpannya benar-benar tertelan atau tidak. Yang penting hanyalah apakah mangsanya bisa ditarik keluar. Sederhananya, umpan adalah spesies dengan risiko yang sangat tinggi. Haha, itu bukan solusi yang bagus? Ya, itulah yang dikatakan intuisiku. Aku seharusnya bisa mendapatkan sesuatu dari Red Theater. Aku akan ke sana untuk melihat-lihat. Danitz mengambil mantelnya dan bergegas keluar dengan penuh semangat. Klein awalnya berniat mengikuti Blazing dari jauh untuk melihat apakah ia bisa menemukan petunjuk, tetapi tiba-tiba ia mendengar lapisan doa ilusi. Doa itu berasal dari seorang pria. Klein berhenti sejenak, lalu berbelok ke kamar mandi. 10 detik kemudian, ia muncul di atas kabut kelabu. Ia melihat bintang merah tua yang mewakili The Hanged Man terus mengembang dan menyusut. Seperti yang kuduga. Klein duduk, bersandar di kursinya, dan memancarkan spiritualitasnya. Suara The Hanged Man menjadi lebih jelas. Yang terhormat Tuan Full, saat ini aku sedang menyelidiki sebuah petunjuk yang berkaitan dengan Vice Admiral Iceberg. Aku bertemu Blazing Danitz di sebuah kasino dan mengetahui bahwa dia adalah saksi dari anomali di Pelabuhan Bansi. Aku juga mengetahui bahwa dia berencana bekerja sama dengan seorang tokoh kuat untuk menangani Steel Mafeti. Aku mencurigai bahwa Blazing Danitz bekerja sama dengan utusan yang Anda berkati, jadi aku berdoa kepadamu. Jika memang demikian, dan jika dia ingin menerima bantuan dalam tingkat tertentu, aku bisa memberikan sedikit bantuan. Tuan Hanged Man memang telah menebak identitas Germain Sparrow. Mungkin awalnya dia hanya mencurigai, tetapi dia berhasil mendapatkan verifikasi dengan menanyakan Pelabuhan Bansi kepada Danitz. Ini juga hal yang baik. Dengan bantuan seorang penduduk lokal berpengalaman, rencana untuk memburu Steel Mafeti akan jauh lebih lancar. Selama tidak secara langsung memengaruhi The Fool, tidak ada alasan bagi The Hanged Man untuk menjebak utusan yang diberkati. Dilihat dari ekspresi dan sikapnya, dia belum memiliki kecurigaan terhadap The Fool. Aku tidak meninggalkan celah apapun. Pikiran Klein berpacu cepat, dan ia segera mengambil keputusan. Setelah melakukan ramalan, ia memanggil The Word dan menyelimuti boneka itu dengan kabut. Ia menempatkannya dalam posisi berdoa dan menjawab dengan hikmat, "Yang terhormat Tuan Full, aku membutuhkan sejumlah bantuan." Setelah menyelesaikan adegan ini, Klein melemparkan suara beserta pemandangan tersebut ke dalam bintang merah tua yang melambangkan The Hanged Man.